Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan, nama saya Ahmad Ibnu Haikal, NPM 1811080113, semester 5, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Universitas UIN Radinata Lampung. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling multikultural. Baik, sebelum dilanjutkan videonya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Seperti yang teman-teman ketahui, konseling multikultural merupakan proses interaksi antara konselor dan konseli dengan latar belakang budaya yang berbeda, sehingga diperlukan pemahaman terhadap konsep dan budaya lainnya, terutama bagi konselor agar dapat memberikan bantuan secara efektif sesuai perspektif budaya konseling. Dengan memperhatikan realitas sosial budaya yang melingkupi kehidupan klien, insya Allah konselor bisa memberikan layanan konseling yang lebih akurat dan memuaskan. Konseling multikultural berkontribusi dalam memberikan layanan konseling yang lebih akurat, karena secara konvensional dalam melayani konseling kita lebih fokus pada masalah dan kebutuhan klien. Namun, dengan mempertimbangkan implementasi konseling multikultural, layanan konseling perlu mengetahui jati diri klien, pribadi, suku, ras, agama, budaya, jenis kelamin, status sosial, lingkungan tempat tinggal, dan sebagainya. Michael D'Andrea dan Judy Daniels telah membentuk 10 faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas layanan konseling multikultural, yaitu dengan memunculkan model konseling respectful. Model konseling respectful ini menekankan tentang perlunya konselor menyadari bahwa perkembangan psikologis baik dirinya maupun klien dipengaruhi faktor-faktor multidimensi. 10 faktor tersebut yang pertama adalah identitas agama. Dalam proses konseling, konselor perlu memperhatikan tentang apakah klien memiliki identitas agama, seberapa jauh faktor tersebut berpengaruh terhadap sikap, tingkah laku, dan pengalaman hidupnya. Apakah konselor sudah memiliki keyakinan beragam yang kokoh? Karena kualitas religius dirinya sangat berpengaruh kepada keberhasilan konseling. Yang kedua, latar belakang ekonomi. Hal ini berpengaruh pada konselor dalam memandang klien yang datang dari berbagai latar belakang budaya yang beragam, menentukan strategi konseling dalam rangka membantu perkembangan mental dan perasaan nyaman klien. Aspek ini menegaskan bahwa konselor perlu memperhatikan latar belakang budaya, ras, dan etnis klien. Yang ketiga, identitas seksual. Identitas seksual di sini memiliki makna yang sangat luas, yaitu meliputi aspek-aspek identitas gender, peran-peran gender, dan orientasi seksual. Identitas gender dipengaruhi oleh peran-peran khusus yang harus dimainkan oleh pria atau wanita dalam suatu budaya tertentu. Di luar identitas dan peran gender, identitas seseorang juga dipengaruhi oleh orientasi seksualnya. Yang keempat, kematangan psikologis. Dilihat dari aspek kematangan psikologis, klien yang datang pada konselor dapat dikategorikan kepada klien yang matang dan tidak matang. Klien yang matang biasanya dapat mendiskusikan masalah yang dialaminya, memiliki kesadaran yang tinggi, memiliki interpersonal yang luas. Sedangkan klien tidak matang bersifat impulsif dalam berinteraksi sosial, kemampuan menyadari dirinya sangat rendah. Di samping itu, konselor perlu menilai kematangan psikologis dirinya. Yang kelima, status sosial ekonomi. Yang keenam, tentang kronologis. Konselor perlu memahami tantangan-tantangan yang dihadapi setiap individu atau klien berdasarkan periode kronologisnya. Melalui upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam menerapkan strategi konseling. Yang ketujuh, trauma dan ancaman lainnya terhadap diri konseli. Yang kedelapan, sejarah dan dinamika keluarga. Yang kesembilan, karakteristik fisik yang unik. Dan yang terakhir adalah lokasi tempat tinggal dan perbedaan bahasa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.